Waktu itu suasana ruang rawat jauh lebih tenang dibanding IGD. Beberapa pasien sudah tidur, lampu nggak terlalu terang, suara perawat sesekali terdengar dari lorong. Kemudian dokter laki-laki itu masuk. Raka langsung mengenalinya. Oh, ini dokter yang kemarin sedang di IGD. Dokter itu mendekati Raka, memeriksanya sebentar. Kemudian tersenyum tipis, lalu berkata, "Aman Pak, tenang saja." Halo Sobat Pujaan, Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Pujaan. Cerita kali ini kiriman teman kami, namanya Raka dan istrinya Nindi. Semua nama di cerita ini setelah kami samarkan, dan nama tempat juga kami nggak sebutkan. Kejadiannya sudah cukup lama, tapi sampai sekarang mereka masih ingat detailnya. Awalnya kita pikir Raka sedang sakit aja, mungkin berhalusinasi, ya nggak Di? Tapi semakin kita dengar ceritanya, semakin terasa kalau yang sedang diceritakan bukan sekedar kebetulan. Dan yang paling membuat kami merinding, ini bukan menakut-nakuti, tapi malah menenangkan. Inilah kisah IGD. Oh iya, sebelum itu selamat 17 Agustus ya. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang berapa sih? 81? 81 kan benar ya. Kita lanjut ya. Nah, malam itu Raka sudah benar-benar gak kuat. Badannya tuh dingin, kata Raka tuh. Kepalanya berat dan untuk berdiri saja rasanya seperti gak punya tenaga. Akhirnya keluarga membawa Raka ke rumah sakit. Begitu sampai IGD, Raka langsung sadar kalau malam itu rumah sakit sedang sangat ramai. Beberapa korban kecelakaan baru saja masuk. Orang mondar-mandir, suara roda tempat tidur terdengar dari berbagai arah. Ada keluarga pasien yang menangis, perawat sibuk memanggil nama pasien, dan di tengah keadaan seperti itu, Raka cuma bisa berbaring sambil menunggu. Dia sebenarnya mengerti kalau tenaga medis sedang sibuk-sibuknya kewalahan ya, karena ada kecelakaan kan. Tapi masalahnya kondisi Raka tuh memang udah lemas banget. Waktu terus berjalan 5 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, sampai akhirnya Raka sendiri sudah nggak tahu sudah berapa lama dia menunggu. Dia cuma ingat satu hal, saat itu dia mulai merasa takut kondisinya semakin parah, takut nggak segera ditangani. Sampai akhirnya seorang dokter laki-laki tiba-tiba berdiri di samping tempat tidurnya. Tiba-tiba pas lagi Raka lemas, kita lemas, oh ada dokter akhirnya, cina kayak gini, kata Raka tuh. Dan waktu pertama kali suami saya cerita ke saya tentang dokter itu, saya juga nggak langsung curiga, kata Nindi. Karena kalau cuma sekali melihat, mungkin saya bisa berpikir suami saya salah lihat. Raka kemudian dipindahkan ke ruang rawat. Sampai di sini, semuanya masih terasa normal. Raka mengira dokter laki-laki tadi memang salah satu dokter yang sedang bertugas di IGD. Dia sama sekali nggak curiga. Emang kenapa? Ada apa yuk? Tapi setelah dipindahkan ke ruang rawat, dokter itu muncul lagi. Awalnya saya sendiri masih berpikir mungkin suami saya salah mengenali, kata Nindi. Tapi suami saya yakin dokternya sama, wajahnya sama, kacamatanya yang sama, dan ciri-cirinya pun juga sama. Waktu itu suasana ruang rawat jauh lebih tenang dibanding IGD. Beberapa pasien sudah tidur, lampu nggak terlalu terang, suara perawat sesekali terdengar dari lorong. Kemudian dokter laki-laki itu masuk. Raka langsung mengenalinya. Oh, ini dokter yang kemarin sedang di IGD. Dokter itu mendekati Raka, memeriksanya sebentar. Kemudian tersenyum tipis, lalu berkata, "Aman Pak, tenang saja." Raka menjawab, "Iya dok, makasih." Setelah itu dokter tersebut keluar. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suara aneh, tidak ada sesuatu yang membuat Raka curiga. Justru semuanya terasa sangat normal. Sekitar 10 menit kemudian, perawat datang. Kondisi Raka diperiksa. Kemudian perawat mengatakan, "Besok kemungkinan sudah boleh pulang Pak." Raka lega dong, kata suster gitu kan, karena udah dicek darah, tes darahnya bagus. Dia pikir semuanya sudah selesai, tapi ternyata yang selesai bukan ceritanya. Besok paginya kami mulai mengurus kepulangan, dan saat itu suami saya teringat lagi dengan dokter laki-laki yang 2 kali datang menemuinya. Akhirnya Raka bertanya kepada perawat, "Sus, dokter yang kemarin waktu saya di IGD itu siapa?" Perawat menjawab, "Dokter Ratna Pak." Suami saya langsung bilang, "Bukan sus, dokternya laki-laki." Perawat itu terlihat bingung. Kemudian dia bertanya, "Bapak masuk IGD tanggal berapa?" Tanggal 29. Perawat itu diam sebentar, lalu mengatakan, "Yang jaga tanggal 29 itu dokter perempuan Pak." Raka masih mengira mungkin ada kesalahan informasi. Dia kemudian menjelaskan ciri dokter yang ditemuinya. Tinggi sus, pakai kacamata, rambutnya lurus, kulitnya putih, giginya agak gingsul. Ada tai lalat di dagunya. Dan setelah mendengar itu, ekspresi perawat tersebut pun berubah. Perawat itu nggak langsung menjawab. Dia seperti berpikir sebentar, kemudian berkata pelan, "Oh, dokter Ardi Pak."
Raka mengangguk. Raka mengangguk. Iya, mungkin saya nggak tahu namanya, tapi cirinya begitu. Perawat itu kembali diam. Kemudian dia berkata, maaf Bu, tolong ke administrasi untuk proses kepulangannya ya. Setelah itu dia pergi. Nggak ngejawab langsung yang tadi ya. Nggak ngebahas lagi. Waktu itu kami belum mengerti kenapa sikapnya berubah. Kami pikir mungkin memang ada kesalahan informasi atau ya nggak tahu lah ya. Saya kemudian pergi ke bagian administrasi untuk mengurus kepulangan Raka, kata Nindi ya istrinya ya. Dan ketika saya melewati ruangan jaga penyakit dalam, saya mendengar beberapa perawat sedang berbicara. Mereka membicarakan suami saya, Raka. Salah satunya berkata, itu pasien yang tadi bilang ketemu dokter Ardi. Yang lain menjawab, hah, dokter Ardi? Iya, dokter Ardi. Kemudian terdengar suara yang lebih pelan. Mana mungkin, katanya gitu. Saya sebenarnya nggak bermaksud menguping, tapi setelah mendengar nama dokter Ardi disebut lagi, saya berhenti sebentar. Dokter Ardi, Cina. Dan dari percakapan mereka, saya malah merasa ada sesuatu yang nggak beres. Suster ngomong ke dokter Ardi ya. Suster lagi ngomongin dokter Ardi yang tadi nih, yang dibahas. Itu ngomongin suami aku. Berarti yang lihat suaminya ya? Istrinya nggak lihat ya? Ada nanti ceritanya. Oke, lanjut ya, Bi. Ternyata bukan cuma Raka yang pernah menceritakan soal dokter itu. Dari percakapan itu, ternyata ada tenaga medis lain yang juga pernah mengakui melihat dokter Ardi. Tinggi, pucat, berkacamata, rambut lurus, gigi sedikit bingsul, dan tai lalat di dagunya. Saat itu, saya pura-pura nggak mendengar apa-apa. Saya langsung masuk ke ruangan dan bilang, Sus, ini surat izin pulangnya. Sudah ada, tolong diproses ya, Sus. Perawat menjawab, baik Bu, nanti setelah infus para Raka habis, Ibu pencet bel aja. Terus Nini jawab, baik, terima kasih Sus. Saya kemudian cepat-cepat kembali ke kamar dan saya ceritakan semuanya kepada Raka. Raka langsung bingung karena ternyata para perawat juga sedang membicarakan dirinya, lagi digosipin si Raka. Setelah infus Raka habis, saya memencet bel nih. Si istrinya Nini mencet bel. Perawat tadi datang untuk melakukan prosedur pelepasan infus. Saat itulah saya akhirnya memberanikan diri bertanya, kata Nindi. Sus, maaf sebelumnya. Tadi saya sebenarnya nggak sengaja dengar dari ruang perawat. Perawat itu melihat saya. Saya lanjut bertanya. Saya dengar nama dokter Ardi. Terus seperti ada yang bilang kalau dokter Ardi sudah meninggal. Apa betul, Sus? Perawat itu langsung terdiam. Dia menarik nafas sebentar. Sepertinya dia juga khawatir kalau informasi itu justru membuat kami shock. Kemudian akhirnya dia berkata, iya Bu. Dan saya langsung bertanya, kapan? Dan jawabannya membuat suasana kamar tiba-tiba terasa berbeda. Perawat itu menjelaskan bahwa dokter Ardi meninggal karena kecelakaan. Dan kecelakaan itu terjadi di depan rumah sakit tersebut. Tanggalnya, tanggal 29. Tanggal yang sama ketika Raka datang ke IGD. Saat itu badan Raka langsung terasa dingin. Karena rumah sakit memang sedang ramai akibat kecelakaan. Raka kemudian bertanya, Sus, maksudnya dokter Ardi yang periksa saya itu kemudian mengalami kecelakaan? Perawat tersebut menjelaskan bahwa dokter Ardi memang seharusnya bertugas. Tapi sebelum sempat menjalankan tugasnya, dia mengalami kecelakaan depan rumah sakit. Dan kondisinya sangat gawat. Dia justru masuk ke rumah sakit sebagai pasien, bukan sebagai dokter. Karena itu, secara logika, tidak mungkin dokter Ardi yang menangani Raka di IGD malam itu. Sementara dokter yang bertugas saat Raka masuk, hanya dokter perempuan, dokter Ratna. Semua hening ya di situ ya, pada Raka. Nih, cicing, bengong, kaget, shock. Yang membuat kami nggak bisa langsung menerima semuanya adalah satu hal. Raka merasa bertemu dokter itu bukan sekali, tapi 2 kali. Pertama di IGD, kemudian di ruang rawat. Dan saya juga melihat dokter itu ketika datang memeriksa Raka di ruang rawat. Kata Nindi ya, jadi bukan cuma Raka aja ngeliat, saya melihatnya juga, kata Nindi teh. Tapi kalau dokter Ardi meninggal pada tanggal 29, lalu siapa gitu dokter yang datang pada Raka malam itu yang menenangkannya? Sampai sekarang kami nggak punya jawabannya. Jadi tenang ya Pak, kami akan tenang ya Pak, kami akan menangani Bapak. Sebentar lagi kami akan tangani Bapak gitu. Sebentar, amat tenang ya Pak ya, Bapak akan pulang aman kok Pak. Ngomongnya gitu kan banyaknya. Udah dilanjut. Yang paling mengganggu buat Raka bukan karena dia melihat seseorang yang sudah meninggal. Justru sebaliknya, dokter itu nggak datang untuk menakut-takuti. Dia nggak melakukan sesuatu yang aneh. Dia cuma datang ketika Raka sedang sangat membutuhkan pertolongan. Dia bilang, tenang Pak, sebentar lagi Bapak kami tangani. Dan setelah itu, Raka memang benar-benar ditangani. Diperiksa, diambil darah, dirawat, sampai akhirnya boleh pulang. Seolah-olah dokter itu datang hanya untuk memastikan Raka tidak panik. Hebatnya.
Sampai sekarang Raka masih sering memikirkan kejadian itu. Karena mungkin saja semuanya memang kebetulan. Mungkin Raka salah melihat, mungkin karena sedang sakit dan sangat lemas. Pikirannya membuat sosok dokter itu terasa nyata. Jadi kayak dibuat-buat ada dokter gitu supaya dia tenang. Itu semua mungkin kan? Kami juga nggak bisa membuktikan sebaliknya. Tapi ada satu hal yang tetap sulit dijelaskan. Dokter itu datang 2 kali dan setiap kali datang dia selalu mengatakan hal yang sama. Raka aman, Raka akan ditangani. Seolah dia masih merasa bertanggung jawab. Ya kalau ada dokter kayak gitu, periksalah, memang lagi ribut nih, lagi sibuk. Tapi periksa ke sini supaya tenang gitu pasiennya. Ya harusnya gitu sih, periksa. Setidaknya supaya tenang lah, menenangkan orang kan. Orang teh nggak taunya. Namanya masuk IGD kan berarti udah khawatir berat. Kayak kok nggak ada yang datang. Apakah aku teh ini kok nggak dipindah-pindah? Apakah aku teh kumaha? Bisi maut, bisi gitu kan. Ini setidaknya, Pak tenang Pak. Nanti juga kami akan periksa Bapak gitu. Omong aja gitu kayak gitu. Jadi lanjutin. Nah, beberapa waktu setelah pulang, Raka pernah bertanya kepada saya, kalau dokter itu memang sudah meninggal, berarti waktu dia datang ke saya, dia datang sebagai siapa? Saya juga nggak tahu jawabannya. Tapi kalau boleh jujur, saya justru lebih takut memikirkan kemungkinan lain. Bagaimana kalau malam itu Raka memang bukan kebetulan bertemu dengan Dokter Ardi? Bagaimana kalau Dokter Ardi memang masih datang ke rumah sakit? Setiap kali ada pasien yang menurut dia belum mendapatkan pertolongan. Dan pada malam itu, pasien tersebut adalah Raka. Karena kalau memang begitu, ada satu kalimat dari dokter itu yang sekarang terasa berbeda. Waktu itu Raka menganggapnya cuma sebagai ucapan untuk menenangkan pasien. Tenang Pak, sebentar lagi kami tangani. Tapi setelah kami tahu siapa Dokter Ardi, kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang lain. Seolah-olah dia masih merasa punya tanggung jawab. Dan yang paling membuat Raka gak nyaman, Raka gak pernah meminta pertolongan kepada dokter itu. Aduh ya Allah, merinding. Gak pernah meminta nih kepada dokter itu. Dokter itu yang datang sendiri 2 kali. Ya, IGD ruang rawat. Nah, sampai sekarang Raka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam tanggal 29 itu. Raka juga nggak pernah melihat Dokter Ardi lagi. Dan mungkin memang lebih baik begitu. Tapi setiap kali Raka melewati rumah sakit itu, dia selalu teringat satu hal. Di tempat itu, Raka pernah bertemu seseorang yang dia kira sedang bekerja. Seseorang yang membuatnya merasa aman ketika sedang sakit. Baru setelah Raka pulang, dia tahu bahwa orang tersebut seharusnya sudah tidak ada. Tapi tanggung jawabnya tinggi banget ya itu dokter ya. Rasa tanggung jawabnya. Kalau udah jadi, mungkin kan kita lihat mungkin jadi ya itu gitu ya. Kita langsung merasa jadi masih dokter ya gitu. Karena niatnya memang mau bukan niatnya dia memang kerja kan kesana teh. Ternyata ada kecelakaan dia jadinya udah aku lagi kerja. Jadi rasa tanggung jawabnya kerja. Oh itu pasien ada yang belum tangani langsung. Padahal sebenarnya dia juga seorang pasien. Dan mungkin itu yang paling disturbing dari cerita ini. Karena kalau sosok itu datang untuk menakut-nakuti, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai sesuatu yang menyeramkan. Tapi kalau dia datang hanya untuk memastikan pasiennya selamat, justru kita nggak tahu harus merasa takut atau berterima kasih. Dan sampai hari ini Nini dan Raka masih nggak tahu jawabannya. Yang kami tahu cuma satu. Lalu sebelum itu Raka datang ke rumah sakit dalam keadaan hampir nggak berdaya. Dan malam itu ada seorang dokter laki-laki yang datang kepadanya. Dia berkata, tenang Pak, sebentar lagi Bapak kami tangani. Dan benar, Raka akhirnya ditangani, dirawat dan pulang dalam keadaan selamat. Masalahnya, ketika kami mencari tahu siapa dokter yang menenangkan Raka malam itu, kami justru menemukan bahwa dokter tersebut sudah meninggal. Dan mungkin bagian yang paling menyakitkan dari semuanya bukan bahwa Dokter Ardi masih datang, tapi kemungkinan bahwa bahkan setelah meninggal pun dia masih merasa punya kewajiban untuk menyelamatkan pasien. Sementara kita yang masih hidup kadang justru terlalu sibuk sampai lupa bahwa di balik setiap pasien yang menunggu di IGD ada seseorang yang sedang takut kehilangan hidupnya. Dan tak kenapa setiap kali Raka mengingatnya kembali kalimat terakhir dokter itu, Raka selalu merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Aman Pak, tenang saja. Seolah kalimat itu bukan hanya ditujukan pada Raka, tapi juga seperti pesan terakhir dari seseorang yang tahu bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi kembali. Maaf ada batuk. Tapi juga seperti pesan terakhir dari seseorang yang tahu bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Dan sejak saat itu, setiap kali Raka sakit dan harus pergi ke rumah sakit, Raka selalu punya satu kebiasaan. Raka akan melihat dokter yang datang kepadanya, bukan karena Raka takut, tapi karena Raka ingin memastikan dokter yang berdiri di sampingnya, tempat tidurnya ini nih, kali ini masih benar-benar orang yang hidup atau bukan. Jadi
Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau suka cerita kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan cerita menyenangkan lainnya dari channel kami. Kalau kamu punya pengalaman horor pribadi, kirim ke email di bawah ini. Siapa tahu cerita kamu bisa kita bawakan di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya kalau kalian masih menonton. Salam keluarga pujaan. Assalamualaikum. Share video ini ke teman kalian yang lagi sakit dan Al-Fatihah untuk Dokter Ardi. Karena rasa tanggung jawabnya sebagai dokter itu membuat pasien jadi lebih tenang, ya, nggak deg-degan, nggak takut. Wah, imam maut, dari tangan-tangannya, pasti maut begitu, ya. Jadi untuk yang masih pada hidup bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jangan gitu tak pekerjaan, cuma tipes doang, enggak. Ada orang tuh rasanya kan kita nggak tahu tipesnya, kayaknya mati deh, kan mati, lemes banget kan. Jadi tolonglah ya, bantu kita ya. Terima kasih. Oke, dadah. Assalamualaikum. Bye. Halo, Halo, Yuli.